Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan GCKI hadir kembali di podcast. Jadi Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia. Malam ini kita alhamdulillah nih ada Ibu Dewi Farida. Ya. Ibu Dewi Farida. Nah, ada pengasuh kita Ibu Dr. Elis. Apa kabar ibu-ibu nih semua nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai akan diberlakukannya kurikulum merdeka ya Bu ya? Sudah. Oh, sudah diberlakukan kurikulum merdeka, menyambut kurikulum merdeka. Hadir di tengah saya Bu Farida ini, Bu Dewi Farida ini adalah pengelola, pengusaha, pelaku. Pelaku pendidikan, ya kan? Praktisi pendidikan yang mungkin nanti ada kaitannya dengan kurikulum merdeka ya. Beliau adanya di Bogor. Padahal di Bogor sendiri ini dari dulu sudah ada yang pengen merdeka itu. Itu Parung. Beliau dari Kediri. Ada Parung Bu, Parung Merdeka. Itu angkot, bukan kurikulum. Nah, kaitannya dengan ini, rekan-rekan sekalian, para hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati. Kami ingin dengar penjelasan nih dari Ibu Dewi Farida mengenai sekolah alam. Yang katanya sekolah alam itu adalah sebuah konsep ya, konsep pendidikan dan bagaimana dia bisa berperan dalam kecerdasan anak tentunya, kecerdasan anak dan tentunya pada akhirnya akan menjadikan sebuah modal potensi anak itu ya kapitalnya ke masa yang akan datang. Silakan Bu Dewi Farida. Ya. Terima kasih Pak Asep. Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ditanyain apa tentang sekolah alam panjang ini Pak. Silakan, nggak apa-apa. Mulai dari panjang, mana ini? Makin panjang makin seru kayaknya. Dari pengalamannya. Dari pengalaman mungkin. Mulai dari pengalaman ya. Jadi sebenarnya kalau dari strong why-nya ya, kenapa akhirnya hadir kalau saya lebih ingin fokuskan sekolah alam Saka aja Pak Asep ya, karena bicara sekolah alam di Indonesia itu sebenarnya udah banyak, ada lebih dari 200 Bu sekolah alam di Indonesia itu, dan kita berjejaring. Tetapi dalam implementasinya kita mandiri, satu sama lain itu sifatnya menginspirasi karena tidak ada subsidi di situ, juga benar-benar mandiri. Kita maunya seperti apa, berbasis dengan para owner-foundernya masing-masing gitu. Tetapi memiliki ruh yang sama di mana kita kembalikan pendidikan itu di zaman pendidikan ala Rasulullah sebenarnya. Gitu. Jadi berbasis pada pendidikan karakter. Kemudian kita ada akhlak ya, kita ada pilar-pilar yang kita jagain sebagai core value dari sekolah alam itu sendiri ya. Di situ ada entrepreneurship pastinya, ada leadershipnya, ada spiritualnya pasti itu, dan sains atau literasi gitu. Jadi banyak orang-orang di masyarakat itu melihatnya bahwa sekolah alam itu nggak ada pelajaran. Tetap ada Bu, tetap ada. Hanya bedanya kalau di sekolah formal sama caranya yang berbeda. Iya. Jadi kalau di sekolah formal pakai buku dengan mengerjakan soal atau menghafal. Ini pakai project. Iya. Maka kenapa anak-anak sekolah alam itu relatif outputnya hasil karya, produk, ya. Kemudian dari proses yang berjalan itu mereka lakukan presentasi, pasti ada gagal, ada berhasil, ada trial lagi gitu. Dan itu setiap levelnya berbeda sesuai dengan usianya masing-masing. Jadi matematika tetap ada Pak Asep. Tapi dia kalau masuk ke sekolah alam itu harus dites dulu kemampuan potensi akademiknya. Jadi ini sekali lagi karena sekolah alam itu kan karena kita tidak terkhusus di Saka ya. Kalau kami kan Saka itu singkatan atau ada? Sebetulnya basicnya dulu ya, filosofi dari Saka itu lahirnya karena saya sebagai seorang ibu ya. Berangkat dari kesulitan mencari sekolah buat anak saya Pak Asep sebenarnya. Jadi kesulitan, karena kebetulan anak saya nomor 2 itu agak spesial dalam tanda petik. Dia masih 3 tahun sudah lancar bacanya, terus
membaca Al-Qur'annya juga sudah lumayan bagus gitu ya. Terus kemudian ketika kita masukkan ke sekolah terbaik waktu itu di Kediri pun kan akhirnya disejajarkan dengan, bukan kita ingin dispesialkan tidak, tapi setidaknya anak yang memang dia sudah di titik 6 jangan dipaksa nunggu yang di titik 2 meskipun di usia yang sama. Sebetulnya basic berpikirnya dulu itu begitu, Ibu. Jadi akhirnya dengan segala keterbatasan yang kami miliki ya ada pemaksaan gitu ya. Iya. Jadi sempat saya ditanya sama ustadzahnya waktu itu, mohon maaf Bu, adik kita tanya katanya nggak pernah ngaji, jadi kita samakan aja. Terus disamakan tuh di mana ustadzah? Di Qira' 1 halaman 7 gitu. Anaknya udah mau selesai Qira'ahnya padahal usia masih playgroup gitu kan. Karena emang dia tidak ada jadwal ngaji, tapi kalau dia mau belajar aja. Termasuk membaca, ketika kakaknya baca dia ikut baca. Ternyata dia memiliki proses belajar yang lebih cepat mungkin dibanding anak-anak. Nah, ya sehingga agak menjadi penyemangat, nekat. Ini anak kalau tetap di sekolah formal ya dia akan terim ya karena mengikuti regulasi yang ada. Jadi ya kelas 1 ya kelas 1. Sementara ternyata ketika dia di SD itu Pak, dia bingung kok teman-teman nggak ada yang nyambung sama isi kepalaku ya gitu, karena yang dia baca sudah lebih banyak dibanding teman-temannya baca. Bisa boring loh dia. Ya sangat boring pastinya gitu. Nah itu jadi filosofi strong way kita hadirnya sekolah Alam Saka itu memang kita punya motivasi untuk menghadirkan sekolah yang menghargai individual differences, perbedaan individu, bahwa setiap berarti pendekatannya humanisme ya. Humanis. Jadi kalau dia itu memang kemampuan berlarinya itu 80, ya jangan dipasang rem terus sehingga dia nunggu yang kecepatan larinya itu 40. Gitu kan kampasnya cepat habis nanti Bu, karena dia harus ngerem terus gitu. Yang ini juga jangan dipaksakan untuk ngejar yang 80, bisa chaos gitu. Jadi itu dasar berpikirnya. Nah, untuk memahami satu sama lain itu maka dibangunlah sebuah habit mentality yang harus menerima perbedaan. Bahwa oh ya kamu spesial dengan dirimu, ini spesial dengan dirimu, sehingga anak-anak tidak terbiasa membandingkan dia dengan teman-temannya yang lain gitu. Sehingga di sekolah kami itu juga relatif tidak pakai seragam karena merdeka aja with yourself gitu. Jadi kamu nyamannya pakai kaos yang penting tutup aurat ya, boleh gitu, silahkan gitu. Kalau perempuan bagaimana? Kita bukan sekolah Islam, tapi sebagai seorang Muslim kita udah edukasi. Tapi itu konsepnya Islam sekali, membebaskan orang untuk bisa mengeksplor dirinya sesuai dengan kemanusiaannya kan? Insya Allah. Karena memang dasarnya itu bahwa kami meyakini setiap orang tuh memiliki fitrahnya masing-masing. Itu kita tidak akan pernah bisa membandingkan monyet berlomba renang dengan ikan, kan nggak bisa gitu ya. Jadi itu yang menjadi penyemangat kita untuk bikin sekolah alam dengan menghargai individual differences. Untuk menghargai itu Anda harus matang emosionalnya. Maka itulah pendidikan karakter masuk. Pendidikan karakter yang paling keren itu adalah basic akhlak. Otomatis. Jadi pendidikan agama, pembiasaan ibadah, berkata yang baik itu sudah otomatis. Itu sudah integrated. Sudah otomatis. Kita tidak bicara tentang teorinya siapa. Al-Quran sudah menjawab semuanya. Gitu. Jadi menarik nih Bun. Jadi sebenarnya nggak hanya mengedukasi, dia mengorkestrasi ya. Dia lebih mengorkestrasi, mengintegrasikan anak. Potensi yang ada di kemampuan. Seperti itu. Ini menariknya ini kan pada saat mereka pasti kan dari TK PAUD malah ya. Dari PAUD dari 3 tahun preschool. Dari preschool kemudian ke TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini yang menarik nanti pas persiapan ke perguruan tinggi ini. Apalagi ketemu dengan kurikulum merdeka tadi kan. Ini gimana Bun menurut Bunda Elis ini? Ini kan anak-anak yang sudah dididik dari karakter dari bawah ini kan, ini sebenarnya bukan anak-anak yang sebenarnya udah jadi ini, udah siap dari sisi mental, akhlak. Mereka sudah siap bertempur. Di arena profesi. Mungkin tinggal sedikit penyesuaian, perguruan tinggi nggak lama udah bisa jadi profesor nih nanti kan. Profesor akademik. Harus akademik kan. Mungkin akademiknya akan gimana menyesuaikannya seperti itu. Nah ini Bunda ini kan akademisi
tulen ini kan, Iya. akademisi tulen. Profesor ya memang susah kalau kita sekolah alam ya, karena mau nggak mau dia harus melewati kemampuan konseptual. terus menerus ya. Oh siap. Ya, jangan sampai profesor yang gagal konseptual itu kan Wah, iya. banyak juga sebetulnya Ya. ya, yang gagal konseptual tapi jadi profesor, wallahu alam itu jadinya dari mana ya. Tapi yang pasti bahwa ya itu, dan saya setuju dari Bunda Dewi bahwa anak terus dididik dari kecil, dia harus menemukan apa yang dia mau, itu yang penting. Ya, dia harus memiliki free will yang memang dibentuk daripada guru, juga dari orang tua. Ya, nah itu karena anak yang memang tidak memiliki free will, dia nanti kan jadi bentuknya bentukan orang tua. Yeah. Ya, wajahnya anak tapi seluruh dalamnya adalah orang tua, kayak gitu. Yeah. Itu sampai nanti perguruan tinggi juga ada begitu, karena banyak masuk ke perguruan tinggi adalah kehendak orang tua, keinginannya. Nah itu, jadi kalau sekolah alam itu menurut saya adalah mengeksplorasi bakat, talent, minat, potensi ya, yang betul-betul diambil dari saripati kecerdasan atau multi intelligence dari anak. Karena tidak semua anak yang masuk ke sekolah konvensional itu mereka dites multi intelligence-nya, tes potensi akademiknya. Ya, jadi mereka yang senangnya di sinilah, yang penting dekat sekolah, murah. Oh, ada gurunya juga, adik aku, kakak aku, saudara aku, ya sudah ke sana saja, nggak perlu screening. Padahal itu penting sekali. Jadi anaknya maunya seperti kemana gitu. Ada yang dipaksa untuk menjadi tahfiz. Apalagi sekarang tahfiz kan sedang menjamur. Gitu ya. Biasa ya, dengan promosinya yang sangat provokatif ya, luar biasa persuasif. Nah ini sebenarnya anak-anak nggak kesana ya. Pada saat diberikan hafalan mereka nggak mampu, depresi, apalagi orang tua ditambah marah, ini anak benar-benar akan menjadi anak yang kerdil dan anak yang tidak berkembang secara alamiah. Nah, kalau sekolah alam itu berarti membangun anak-anak untuk berkembang secara alamiah, sesuai dengan keberadaannya itu sebagai manusia, fitrahnya, alamiah. Gitu. Jadi tapi saya ingin tanya juga, sebetulnya kurikulum dari sekolah alam itu, apakah mereka benar-benar, ini sebagai saya yang memang tidak pernah mengajar sekolah alam ya, mereka sekolahnya di alam atau di kelas, atau memang bahwa pendidikan yang diberikan itu, misalnya taruhlah ada mata kuliah agama ya, atau ada mata kuliah kasih pendidikan kewarganegaraan, tapi bentuknya di alam gitu, bukan di kelas. Jadi frame-nya itu sekolah alam itu menghadirkan dunia nyata dalam proses pembelajaran. Gitu udah. Jadi kalau kita bicara manis ya, itu cari gula di depannya itu, gula. Diincipin. Langsung. Bukan teori, ini gambar gula. Bisa jadi donat loh gitu. Gula bisa jadi apa? Donat. Kinestetik. Nah, kalau sekolah alam manis, coba kita bikin cake yang donat prosesnya ternyata gulanya dibutuhkan berapa sendok gula, berapa sendok, matematikanya jalan. Gitu. Jadi ketemu matematiknya di situ, ketemu mungkin kimiai juga ketemu juga di situ. Gitu, proses sintesanya bertemu di situ, prosesnya ada. Kemudian di level tertentu dia sudah lakukan presentasi, sehingga belajar public speakingnya sudah terlatih dari kecil, dari SD gitu. Nah, kalau di kita di Saka belajar bisnisnya juga dari situ. Iya, karena di kita itu ada satu hari dalam satu minggu itu ada SPC ya, Saka Business Class gitu ya. Bukan yang kita melihat teori gitu, tapi anak membeli dari teman-temannya sendiri. Di situ ada transaksi keuangan. Beli ini harganya berapa? Uangku ada 5.000 gitu. Itu basic itu. Ini ada masalah. Basic bisnis. Ada gap pemikiran di masyarakat yang masih salah tentang sekolah. Betul. Ini saya menemukan seorang ibu yang memang menyekolahkan anaknya ke sekolah konvensional. Kenapa? Kalau alam itu nggak belajar apa-apa, nih anaknya cuma suruh masak, suruh bikin keterampilan, nanti anakku nanti menjadi apa? Aku dia itu menjadi dosen, konsultan, menjadi birokrat. Nah, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Iya, dalam proses belajarnya. Dalam proses belajarnya, karena memang masyarakat kita kan paradigmanya bahwa bahwa sekolah itu harus dengan tumpukan buku dan tugas. Identik seperti itu, gitu kan.
Sementara di sekolah alam tuh minimalisir hal yang bikin beban. Apalagi hari ini ilmu pengetahuan cukup pakai keyword kan, sudah bisa diakses semuanya di handphone ya, di internet gitu. Jadi itu yang lag dengan generasi sebelumnya memang. Terus kemudian yang lebih ekstrem lagi, ketika bicara hari ini anak-anak kita itu kan ada kemampuan sosial yang mulai menurun ya Bu ya. Betul. Toleransi, problem solving, segala macam gitu ya, kendala sosial ya. Sosial care-nya kurang. Kenapa? Karena memang proses pendidikan kita itu fokusnya kepada hal yang fokus di literasi. Gitu. Sementara hidup bukan tentang hanya literasi saja gitu. Mulai dari misalnya level TK gitu. TK itu anak-anak kan memang egosentrisnya masih tinggi ya. Mereka belajar, mereka nguatin dirinya. Emang harus begitu gitu. Fitrahnya begitu gitu. Sekolah alam itu memang mendorong anak untuk prososial. Iya. Prososial. Gitu. Karena kalau anak-anak yang sekolah di konvensional banyaknya di antisosial. Karena pergi sekolah, pulang sekolah masuk kamar, main gadget. Main gadget udah. Nggak kenal dunia lain. Nilainya bagus. Nanti kalau nggak bagus les sama gurunya. Ya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan ini kan yang sejenis ini kan sekolah alam, kemudian ada SDIT segala macam. Walaupun ada sekolah yang masuk terpadu, mungkin kelas-kelasnya kayak non formal juga gitu kan. Kan sekolah alam ini macam-macam kan. Iya. Ini bedanya apa nih Mbak Dewi ini? Beda-bedanya dengan itu kan formal, non formal itu kan hanya badan hukum yang menaungi aja. Siap. Jadi ada yang dari jalur formal ya. Saya sama dari Dinas Pendidikan sama, sama. Tapi dalam konteksnya misalnya kayak sekolah kami gitu ya, Saka milih PKBM Bu. Kenapa? Melalui PKBM kita lebih bebas mendesain kurikulum. Tapi ketika mandiri. Betul. Tapi ini juga mandiri yang diadopsi dari Diknas, Jadi misal nih, kelas 1 SD ini ada berapa tema sih? Tema pembelajaran gitu ya. Oke, kita ambil temanya, langsung ditarik jadikan project. Iya, udah. Betul. Di situ tidak ada berapa kali pertemuan, absen segala macam, itu memang kita tiadakan. Karena kita lebih begini, sekolah adalah partner bagi orang tua. Applied ya semuanya ya? Iya, applied. Nanti kalau misalnya ada ujian kenaikan kelas, bagaimana? Tetap ujian sesuai dengan standar Diknas. Dan anak-anak luar biasanya pengalaman adalah tetap menjadi guru yang terbaik. Iya, betul. Zamannya manapun ya, Pak Asep ya. Iya, betul. Karena dia melakukan, gitu, apapun lah. Iya, level pendidikan. Karena dia sudah melakukan, maka ketika dia harus IC, dia lebih mudah menginterpretasikan dalam jawabannya. Betul, seperti itu. Ini yang memang berbeda dengan anak-anak jalur formal pada umumnya, yang mereka lebih fokus pada menghafal. Ya kan, ini yang berbeda gitu. Tetapi banyak orang tua itu yang ekstrimnya memang begini Bu Elis. Di sekolah alam tuh anak-anak nggak belajar. Kenapa? Ya kita bermain. Semua berbasis activity, melakukan, bahkan ibarat begini, ketika anak-anak usia prasekolah gitu ya. Bermain sambil belajar. Ya, anak prasekolah itu kan memang cara belajarnya dengan bermain. Cara belajarnya dengan bertengkar. Mereka know-how ya. Iya. Big O-nya ketika mereka jebrek. Ternyata begini gitu. Tapi orang tua kan sudah jatuh dengan teorinya masing-masing. Jangan begini, nanti begini. Nah, sementara anak butuh betul. Dia berantem dengan temannya. Oh, salah ya. Dia dipukul, gak apa-apa, pukul balik, sakit ya. Gitu kan. Jadi itulah proses yang alami memang harusnya terjadi supaya anak ketika di usia berikutnya dia lebih menghargai orang lain. Nah, yang ada hari ini para orang tua itu ketika anak bercrash dengan temennya, orang tuanya turun tangan pasang badan. Sehingga anak gagal sosial mengenali mengenali dan bagaimana batasan. Karena sudah ada perisai. Jadi kalau tadi Pak Asep nanya ada tes, enggak gitu. Kita tidak tes, tapi lebih kayak menyamakan perspektif dengan orang tua. Apapun kondisi anaknya. Berarti komunikasinya, pendekatannya kepada orang tua. Iya. Intinya adalah komunikasi. Komunikasi ke orang tua. Bagaimanapun kondisi anaknya, selama orang tuanya dengan sekolah ini satu frame, oke, kita lanjut. Tapi kalau enggak, cari sekolah yang lain aja ya. Karena kasihan anaknya. Betul. Yang ada nanti ketika ini di sekolah nangis, orang tuanya datang marah-marah, gagal proses pendidikan. Udah otomatis gagal gitu. Nah, itu betul ya, bahwa proses komunikasi harus diawali dalam sebuah kerjasama, dalam suatu pembelajaran. Jangan sampai kesamanya nanti ada
Dan ini sangat vital di dunia pendidikan anak ya. Miskomunikasi, komunikasi bukan gagal ininya, gagal anaknya. Iya. Kasihan. Gitu. Itu yang sering terjadi, mayoritas seperti itu. Dan ini masalah lulusan, kalau yang kan ada SMA-nya ya. SMA sekolah alam. Itu lulusannya itu mayoritas masuk ke mana? Bisa jalur apa aja ya? Jadi selama ini teman-teman yang di sekolah alam pun juga ada yang lulusannya masuk ke perguruan tinggi luar negeri, perguruan tinggi negeri, swasta nggak ada masalah, Bu. Tetapi lebih kepada sekolah kita itu mengguiden anak-anak untuk punya self concept. Dia sudah punya konsep diri, saya ini elangkah, saya ini ikankah, saya ini singakah atau ayam. Mereka punya identitas. Iya, gitu. Udah bisa jadi menentukan konsep dirinya udah jelas. Sehingga ketika memilih dan memutuskan perguruan tinggi di mana, pijakan dia jelas. Ya, pijakan dia jelas. Ada goal setting. Iya, goal settingnya clear. Nah, tetapi pastinya itu tidak pasti selalu sempurna, Bu, karena dalam proses pendidikan itu kan ada banyak komponen ya. Dan dalam margin error. Iya, margin error. Selama 15 tahun Saka berdiri ini, margin error yang paling dominan itu adalah faktor orang tua. Intervensi orang tua, karena masih banyak orang tua yang belum clear dengan dirinya sehingga cenderung menitipkan impian kepada anaknya. Yang Ibu sampaikan tadi, jadi casingnya anak tapi dalamnya misi orang tua. Iya. Iya. Saya tertarik nih. Jadi dulu kami di dunia training kan ada kalimat-kalimat empowering ya. Kalimat menganukan bawah sadar ya. Nah, kita udah berapa kali itu bisa membuktikan anak itu dengan kalimat. Tapi ini langsung ini keseharian. Kalau dunia training kan hanya di momen-momen tertentu kan. Ini keseharian anak-anak itu sampai dia memiliki goal setting dan bisa merubah dirinya sendiri. Bisa menentukan pilihan, bisa memplanningkan dirinya itu mau jadi apa gitu. Prosesnya itu kalau dikonsepkan bahwa kognitif tetap dibangun. Dia dari kognitif itu kemudian diberikan, karena pengajarannya itu pakai berdasarkan kasih sayang, menemukan diri sendiri, itu kan afektif ya. Iya. Kemudian di sini anak bisa bergerak dengan leluasa di sekolah. Betul. Gitu. Dan memang dibutuhkan dukungan orang tua yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya bilang bahwa wali murid kami itu wali murid hebat semuanya, karena mereka harus bersabar dengan prosesnya. Ibarat begini nih, kalau di sekolah konven ada rapat, ada angka. Anakku udah nilainya 10, 9, keren gitu. Even dia komunikasinya jelek, akhlaknya kurang bagus, berantem dengan temannya nggak selesai, atau bahkan mungkin ngambil haknya temannya, itu terabaikan. Yang penting rapotnya selesai gitu. Sekolah inklusif kan? Inklusif otomatis. Sekolah alam itu otomatis inklusif. Ada yang autis, ada difabel, ada yang kurang penglihatannya kurang. Enggak, kalau yang cacat fisik kita enggak. Jadi cuma autis. Ya, autisme jadi kayak misalnya ADHD, gitu ya. Speech delay, ya kayak gitu-gitu. Ada otomatis, dan itu dibutuhkan kesabaran dan keluasan. Kayak gitu udah nggak bisa, karena kan kompleks ya, dibutuhkan terapi apalagi yang udah kompleks. GG nggak bisa itu. Berarti ada khusus gurunya untuk menangani anak-anak autis ya. Ini yang perlu dipahami juga oleh para orang tua ya, Bun. Bahwa sekolah inklusif itu menghadirkan sekolah yang kondusif untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, mereka belajar bersama anak-anak normal. Ada sekolah yang ada guru shadow, ada guru bayangan ya untuk mengcover ini gitu. Ada sekolah yang itu menerapkan terapi sebaya. Terapi sebaya gitu. Nah, peer ya. Jadi ketika peer ini banyak orang tua juga yang harus memahami, ketika namanya aja sebaya ya. Ini kan juga butuh belajar, ini juga butuh belajar. Gitu kan. Jadi pasti ada bentrokan di sini. Nah, orang tua itu masih banyak yang super egonya, anakku harus di nomor satuin, anakku harus yang ini dan sebagainya. Nah, Saka itu termasuk yang menerapkan ini. Jadi sebelum masuk harus lihat terapi sebaya itu kadang memang harus berantem dengan temannya, selesaikan, kasih ruang untuk dia sendiri, karena namanya aja teman, meskipun tapi kan anak saya berkebutuhan khusus dan temannya juga butuh belajar bahwa temannya ini berkebutuhan khusus. Gitu. Dan penerimaan ya, akseptansi dari teman-temannya tinggi. Iya. Otomatis. Karena kita bangun seperti itu, belajar itu. Benar, dan itu memang itu butuh proses, Bu. Kalau dengan sistem shadow memang anak lebih safe gitu, tapi dalam interaksi sosialnya ibaratnya agak ekstrim, yang ini soft.
Gitu. Jadi seperti itu. Ini luar biasa ini. Dan jangan disangka loh bahwa anak-anak autis itu biasanya prestasinya itu. Oh iya. Jadi kalau punya insight. Potensi dan mereka bisa fokus ya. Iya, yang dengan segala macamnya. Kita expected tentunya tuh ada faktor wow gitu yang nggak bisa kita memiliki perspektif yang berbeda. Jadi selalu yang kita bekali kepada anak-anak dan para orang tua adalah bahwa Allah tuh selalu menciptakan ciptanya itu lengkap, sempurna. Iya, pasti lengkap, antara kelemahan dan kelebihan pasti punya, nggak mungkin tertinggal, lupa gitu, nggak ada gitu. Tinggal kita bagaimana mengoptimasi kelebihannya dia. Nah, persoalan yang paling dominan sering kita temui adalah orang tua yang belum bisa menerima. Iya. Keadaan. Kalaupun menerima dalam perspektif mereka sendiri, sehingga langsung pasang pagar. Pasang pagar mengamankan. Anakku ini nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini. Malah jadi penjara buat mereka. Seperti itu akan kesulitan. Itu namanya kalau dalam ilmu komunikasi namanya aprehensi komunikasi. Ketakutan berkomunikasi dengan orang karena ada satu kendala tertentu, salah satunya dia mempersai anaknya. Itu memang harus di breakthrough ya, karena bisa bahaya buat anak. Ya, karena kita kan tidak boleh menyembunyikan anak kita. Dan memang harus dilatih ya, justru dengan keterbatasannya dia. Madrasah dan guru yang pertamanya harus dari orang tua. Makanya orang tua juga harus belajar sebetulnya. Harus belajar. Parenting jadinya kan. Jadi bunda-bunda ini saya dapat pelajaran banyak nih ya tentang sekolah alam ini. Saya juga banyak. Sekolah alam dari Mbak Dewi. Saya kenal udah lama, cuman saya baru dapat ilmunya hari ini saya. Bapak-bapak, ya. Ini gunanya podcast. Ini gunanya podcast. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nih yang terutama yang tinggal di Bogor, sekolah alamnya Bu Dewi udah ada ini. Ada di Kediri. Ya, selain di Kediri dia udah ada beberapa 4 ya. 5 di Kediri. 4. Kemudian sedang mendirikan sekolah alam di daerah Cilebut ya. Iya, Cilebut sama Ciseeng. Satu lagi Ciseeng ya. Nah, nanti kita akan tayangkan profil sekolah alamnya. Insyaallah kita liput sana. Ini kesempatan luar biasa yang ingin mendidik anaknya dengan kepercayaan penuh melalui konsep humanis tadi, yaitu sekolah alam, ya kan? Jadi sekolah alam ini ternyata adalah konsep pendidikan yang sangat humanis. Jadi itu Bunda, mungkin closing statementnya saya harapkan dari Bunda dulu deh, ya dari Bunda dulu, Bunda Elis. Bahwa begini, pendidikan apapun ya yang diberikan pada anak, pada orang tua sebetulnya baik. Tapi tergantung kepada orang tuanya ya. Bukan kecerdasan orang tua untuk memilih sekolah yang baik buat anak ya. Tapi bahwa dia bisa dia menyekolahkan anak tuh karena kasih sayang. Itu lebih jauh dampaknya pada anak dibanding dengan kecerdasan. Maaf ya, saya bukan menginginkan dulu. Tapi kalau dia punya rasa sayang pada anak, insya Allah dia akan menempatkan anak di tempat yang betul-betul tepat, gitu ya. Nah, gitu. Jadi saya ingin sedikit juga karena saya kan pengajar juga di perguruan tinggi ya. Dan ini saya menyayangkan sekali banyak sekali anak-anak memang kuliah di perguruan tinggi tidak berdasarkan itu. Sekolah alam ternyata lebih lebih terbuka, lebih dinamis ya, dan lebih sangat fleksibel gitu dalam mendidik anak-anak dan membangun anak-anak untuk menjadi siapa dan bagaimana. Kalau perguruan tinggi itu kan kadang-kadang linier. Jadi birokrasinya seperti apa? Kalau misalnya anaknya itu harus hafalan ya, harus skripsi dan belum mengadaptasi atau belum mengakomodasi itu menjadi kampus merdeka, itu banyak sekali kegagalan, itu sekitar lebih dari 50% sepertinya untuk anak-anak. Dan mereka lulus pun itu adalah karena terpaksa. Karena mereka gagal di dalam konseptual saya sebagai pengajar. Kemudian saya mengajar metodologi penelitian selama hampir 30 tahun. Hampir 80% itu banyak mahasiswa yang gagal di sisi konseptual bagi yang tidak kampus mereka ya. Jadi kalau menurut saya bahwa kemerdekaan belajar itu harus diterapkan di kampus-kampus ya. Terlepas nanti menterinya berganti atau tidak, bagi saya ini adalah konsep yang ideal menurut saya. Karena anak-anak yang punya talented, yang multiple intelligence itu ya, misalnya anak yang bisa media ya,
senang bermain di masyarakat, memberikan masyarakat. Dia semester 3 sudah bikin yayasan ya, yayasan Kampung Al-Quran, yayasan anak-anak cacat, marginal. Seharusnya dia sudah lulus menjadi sarjana dan tidak perlu lagi harus di tes atau di sidang. Hanya gara-gara misalnya dia anak sudah punya 3 yayasan, tapi gara-gara dia itu salah menyebutkan tokoh, menyebutkan referensi, maka dianggapnya gagal, dianggapnya tidak lulus. Nggak lulus, kasihan ya. Ya, ada anak yang semester 3, 4 sudah membuat jurnal dan itu sudah publikasi. Kalau sudah publikasi itu berarti kan sudah direview oleh orang-orang pakar, oleh masyarakat. Ya, kemudian harus dia bikin lagi skripsi. Double dong ya, biaya, tenaga, pikiran, waktu. Seharusnya jurnal yang sudah diterbitkan pun harus menjadi bukti atau proof bahwa dia sah atau dia layak menjadi sarjana. Iya, betul. Jadi kalau sidang tuh hanya memberikan satu bentuk validasi saja. Betul nggak Anda yang buat? Gitu. Bagaimana proses Anda membuat ini, gitu kan? Hanya menceritakan pengalaman dia saja. Gitu. Jadi banyak sekali potensi anak-anak. Misalnya anak mahasiswa bikin film dokumenter, ya, tentang misalnya sebuah kampung yang memang bisa menghidupkan Pancasila gitu ya. Dia buat dokumenternya itu sekitar 30 menit. Menurut saya sih kalau di kampus mereka itu nggak perlu lagi harus skripsi. Itu kalau menurut saya sudah lulus itu, walaupun saya adalah dosen metodologi. Kalau saya fair aja. Kalau saya fair saja. Nah, karena anak-anak tuh berbeda. Menurut saya itu ya tolonglah ya memang kita segitiga pendidikan ya, mulai dari lembaga ya, para pengajar dan orang tua betul-betul bisa menjaga anak-anaknya dan mengarahkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, bukan hanya mahal, tepat, tapi juga berkeadilan, berkemanusiaan. Iya, baik. Adab itu saja. Ya, Mbak Dewi, silakan closing statementnya, Mbak. Ya, mungkin insight message-nya buat kita para orang tua itu adalah jangan lupa bahwa apapun bentuk pendidikan itu sungguhnya kita menyiapkan anak-anak itu untuk survive menjalani kehidupan. Nah, itu key point-nya di situ gitu. Ketika survive, Allah sudah kasih bekal buat survive berupa apa? Fitrah. Talent, potensi. Tinggal temukan apakah kamu elang tadi sehingga terbanglah tinggi. Ketika kamu ikan maka berenanglah di lautan yang luas, gitu ya. Nah, lalu tugas orang tua di sini itu bukan penjamin yang menjadi dilema pendidikan hari ini itu orang tua lebih memposisikan dirinya sebagai penjamin ya, menggaransi anak saya harus sukses. Seperti itu. Sementara humanisme jadi terabaikan gitu kan. Tugas orang tua sebenarnya adalah menghadirkan akar yang kuat supaya mereka tumbuh dengan tinggi dan sayap yang kokoh supaya mereka terbang dengan kuat juga gitu. Jadi itu peran utama orang tua, dan sekolah itu bukan penjamin juga, atau ibaratnya banyak kalau diistilahkan tuh sekolah yang bagus biar beres gitu ya. Pilih sekolah yang bagus jadi beres. Nah, itu sama kayak kita taruh cucian kotor di laundry, pulang-pulang sudah bersih gitu kan. Padahal sekolah di sini adalah mitra di rumah berproses, di sekolah juga berproses. Habis itu kita bersama-sama prosesnya celahnya di mana gitu. Iya, harus komunikasinya lebih bagus ya. Nah, ingat bahwa kita bukan penjamin bagi anak-anak, dan Allah mengamanahkan anak buat kita itu untuk kita sebagai fasilitator. Iya, kita wasilah mereka menjadi seperti apa, memastikan mereka itu terbang dengan tinggi ketika Allah ternyata fitrahnya nih anak nih elang gitu. Seperti itu. Ya, ini terima kasih Bunda. Jadi saya semangat lagi nih mau punya anak. Mau disekolahkan di sekolah alam. Padahal udah manula karena kan. Jadi ya maksudnya harus disekering lagi ini. Itu nggak bisa anak, tapi mengajak lah. Iya, mengajak, merekomendasikan ya kan untuk di sekolah alam. Ini Bapak Ibu memberikan mereka potensi solusi untuk potensi di pendidikan anak secara humanis. Ini pilihannya adalah sekolah alam bersama Mbak Dewi, sekolah alam Saka. Ya, Saka, dan Bunda Elis. Tadi belum dijawab. Tadi Ibu tanya filosofinya apa? Oh iya, filosofi ya. Nyambung closingnya ya. Sebentar ya, supaya ini untuk ini aja.
Jadi Saka itu berangkat dari, karena kita lahir di Kediri, Sekolah Alam Kadiri. Oh, Kadiri. Ya, kerajaan pertama di Indonesia. Kadiri. Saka. Dan secara singkatan juga ini bermakna pilar. Berarti ada pilar. kearifan lokal yang masih Ya, pilar. lokal Jadi kita ya. jadi pilar dalam membangun peradaban. Jadi ada singkatan Sekolah Alam Kadiri gitu ya. Kita lahirnya di Kediri dengan kerajaan pertama di Indonesia gitu ya. Dan Saka itu adalah pilar. Maka ada 4 core value tadi, Soko. Ya, Soko, Saka ya, Soko gitu. Itu Pak. Dan dalam mewarnai pendidikan pastinya orang-orang profesional seperti Bunda ini harus sering kita serap ilmunya. Karena bagaimana perjalanan kami di level playgroup TK, SD, SMP, SMA, ujungnya muaranya karena kita masih di Indonesia butuh itu tadi ya, gelar segala macam. Meskipun sekarang sudah difasilitasi dengan sertifikasi ya Bun ya, seperti itu. Sudah cukup, ya. Dan itu karena namanya Kadiri, dia tonggak. Iya. Berdiri ya kan. Tapi kalau nggak jadi tonggak ya kaduduk. Jadi Kadiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bunda Dewi Farida, Bunda Elis atas diskusi kita hari ini, podcast kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan informasi dan barokah untuk kita semua. Amin, ya Allah. Marilah sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.